Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Kepada seluruh kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang manfaat, faedah dan manfaat dari musibah, cobaan, ujian, penyakit, wabah, kematian, dan yang lainnya. Seperti sudah saya bahas bahwasanya hidup ini adalah cobaan. Hidup ini adalah ujian. Dan Allah pasti menguji manusia, pasti. Tidak mungkin tidak. Apalagi dia mengatakan dirinya beriman. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan hidup, Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya di ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mati dan kami akan uji kalian dengan kejelekan, keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan ujian, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji oleh Allah? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ini cobaan, ujian pasti ada, nggak mungkin tidak. Dan Allah juga yang sudah kita bahas lagi dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh-sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Arti hidup ini adalah cobaan, ujian hidup ini. Sekarang apa manfaat Allah memberikan cobaan, ujian, musibah kepada orang-orang yang beriman? Apa manfaatnya? Banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Banyak faedah dan manfaat dari musibah, cobaan, ujian, penyakit, wabah, dan kematian, dan yang lainnya. Yang pertama, faedahnya untuk menguji iman kita. Apakah kita ini benar, jujur, atau dusta? Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut tadi ayat 2 dan 3. Jadi untuk menguji iman kita. Kalau iman kita benar, kita sabar, kita redho dengan cobaan ujian itu. Yang kedua, di antara faedahnya untuk menguji iman kita. Apakah kita beriman dan meyakini bahwa semua yang terjadi sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini berkaitan iman kepada takdir. Kita wajib mengimani bahwa semua yang ada yang berjalan sekarang ini semua berjalan dengan takdir Allah yang Allah sudah tetapkan
50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sana. Allah telah mencatat, Allah telah menulis. Berarti Allah sudah menyuruh qalam itu mencatat, menulis semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Jadi kita wajib mengimani itu. Bahwa semua berjalan untuk apa yang Allah takdirkan. Jadi yang sekarang ini yang terjadi seperti wabah corona ini, dengan penyakit yang menimpa kita atau kematian atau yang lainnya, Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Orang yang beriman wajib mengimani ini. Yang ketiga, faedah atau manfaatnya, cobaan dan ujian itu akan menghapuskan dosa-dosa kita apabila kita sabar dan ridho. Cobaan, ujian itu menghapuskan dosa-dosa kita apabila kita sabar dan ridho. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim tertimpa satu penyakit atau selainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya bersamanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi juga bersabda SAW, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Jadi musibah yang menimpa seorang muslim, apakah itu keletihan, kesusahan, penyakit, kesedihan, kegundah gulanan atau yang lainnya, itu kata duri yang menusuk dia, itu akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Jadi cobaan dan ujian akan menghapuskan dosa-dosa kita apabila kita sabar dan ridho. Itu yang ketiga. Yang keempat, faedah yang keempat dari cobaan ujian, apabila seorang itu sabar dan ridho dengan cobaan dan ujian, maka akan dicatat berbagai kebaikan untuknya dan akan diangkat derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yakunu lahu 'indallahi al-manzilata. Innar rajula yakunu lahu 'indallahi al-manzilatu, fama yablughuha bi'amalin, fama yazalu Allahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha." Sesungguhnya seorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, namun tidak ada satu amal yang bisa mengantarkannya ke sana. Maka Allah senantiasa mengujinya dengan sesuatu yang ia tidak sukainya, sehingga dia bisa sampai kepada kedudukan tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan Hakim, dan sanadnya sahih. Artinya ada orang yang dia punya kedudukan tinggi di sorga, cuma amalnya dia sedikit. Kalau dia orang kaya mungkin dia bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah, dia nggak bisa apa-apa. Cuma paling laksanakan sholat 5 waktu berjamaah atau yang lainnya. Masih banyak amal-amal yang lain yang dia belum lakukan karena dia nggak mampu. Makanya Allah uji dia dengan kesulitan, kesusahan, penyakit, yang lainnya. Allah uji. Tujuannya apa?
agar Allah menyampaikan dia ke tempat yang Allah sudah siapkan di sorga. Itu nikmatnya dapat cobaan dan ujian itu. Jadi dia harus sabar, redho dengan cobaan ujian. Meskipun dia tidak menyukainya, tapi dia harus sabar, redho. Jangan berkeluh kesah. Yang kelima, apabila seorang itu sabar dan redho dengan cobaan, ujian, penyakit, kematian, maka Allah akan masukkan dia ke dalam sorga. Seperti kisahnya seorang wanita hitam di zaman Nabi SAW yang dijamin masuk sorga. Sebagaimana disebutkan oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullah, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu salah seorang wanita penghuni sorga? Saya menjawab, mau. Beliau berkata, itu wanita hitam itu penghuni sorga. Ia pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, aku terkena penyakit ayan dan auratku selalu terbuka jika penyakitku kambuh. Maka berdoalah untukku. Nabi SAW bersabda kepadanya, jika engkau mau, engkau bisa bersabar dan bagimu adalah sorga. Dan jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar memberikan kesembuhan kepadamu. Kata wanita tersebut, aku bersabar. Lalu ia berkata lagi, sungguhnya aku takut auratku terbuka. Maka berdoalah kepada Allah bagiku agar auratku tidak terbuka. Maka beliau berdoa bagi wanita itu. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi dia bersabar atas penyakit ayan yang tiba-tiba seperti pingsan, seperti orang gila, tapi dia waras, sehat. Dia sabar. Nabi katakan, kalau kamu sabar, sorga. Cobaan ini penyakit. Dia sabar dengan penyakit itu, sorga. Selama dia sabar dan redho. Kemudian di antara faedahnya lagi, yang keenam, bahwa ruh dan hati ini bisa mengambil manfaat dari penderitaan, penyakit, musibah, dan dia akan memenuhi panggilan Allah. Kalau orang nggak pernah dikasih sakit, nggak dikasih cobaan, ujian, dia merasa kuat aja, merasa hebat, merasa angkuh, merasa sombong. Tapi dengan cobaan ujian ini, dia akan berusaha bagaimana mendekat kepada Allah. Dia berusaha bagaimana membersihkan hatinya. Ini manfaat dari cobaan. Yang ketujuh, mengembalikan orang kepada Allah. Makanya ketika terjadi cobaan, ujian, musibah, penyakit, dia akan kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena penyakit, musibah, bencana akan membuka kesadaran bahwa dia ini sangat butuh kepada Allah. Dia butuh pertolongan Allah. Dia butuh kasih sayang Allah. Sehingga dia segera untuk bertaubat. Dan ini banyak terjadi yang seperti ini. Dengan dikasih musibah, cobaan ujian, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang kedelapan, di antara hikmahnya akan membuat seorang ingat kepada saudara yang sedang sakit. Ketika terjadi cobaan, ujian, musibah, dia ingat. Bagi seorang mukmin selalu memperhatikan orang-orang yang susah. Orang-orang yang sedang menderita sakit. Dia juga mengalami, karena seorang mukmin dengan mukmin lain seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut sakit. Dia merasa sedih dan dia akan ingat saudaranya untuk membantu, terbuka hatinya untuk membantu, menolong, bersedekah, berbagi dengan orang-orang yang susah. Ini manfaat. Yang tadinya tidak terbetik di hatinya untuk membantu, tapi begitu kejadian musibah dia melihat sendiri, maka terbuka hatinya. Yang kesembilan, dengan cobaan, ujian, musibah akan membersihkan hati dari kekerasannya. Bapak hati ini kadang-kadang mengalami kekerasan, kesombongan, keangkuhan, bangga, merasa hebat, merasa kuat. Dengan cobaan, ujian, penyakit, dia baru tahu bahwasanya dia adalah makhluk yang sangat lemah.
bahwa dirinya sangat lemah dan sangat hina. Yang kuat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti wabah ini. Yang kena bukannya negara berkembang, negara maju. Yang mereka merasa kuat, merasa hebat, merasa maju. Allah kasih, nggak bisa untuk mengatasi wabah corona ini. Ribuan bahkan puluhan ribu yang mati. Untuk menguji kalau orang beriman justru dengan cobaan ini akan membuat hatinya tambah takut kepada Allah. Hilang kesombongan, keangkuhannya. Bahwa dia lemah, makhluk yang lemah, dia harus kembali kepada Allah. Kemudian yang ke-10 di antara hikmahnya bahwa konsekuensi kesenangan adalah syukur. Sedangkan konsekuensi ketika mengalami kesulitan, kesusahan, musibah, penyakit, sabar. Tapi tetap melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kita dapat ujian. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Ibadah ini harus kita tegakkan. Ketika senang, syukur, laksanakan ibadah. Ketika sulit, susah, ya sabar. Sabar, bukan berkeluh kesah, bukan. Sabar. Kemudian yang ke-11, cobaan, ujian, musibah, wabah, penyakit, kematian adalah takdir Allah. Yang Allah pilihkan yang terbaik buat kita. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Kenapa kita dikasih cobaan, ujian seperti ini? Allah Maha tahu. Karena itulah manfaat buat diri kita. Manfaat buat keluarga kita. Manfaat buat masyarakat. Karena Allah Maha adil. Allah Maha bijaksana. Allah Maha alim. Allah Maha bijaksana. Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Apa yang menimpa kita itu merupakan keadilan Allah. Kebijaksanaan Allah. Dan juga merupakan kasih sayang Allah. Dan rahmat. Dan Allah akan mencintai kita apabila kita sabar dan ridho. Jadi kita ingat tuh, ketika kita dapat penyakit, kok saya dikasih penyakit? Kok saya dikasih kefakiran dengan ada wabah, saya jadi pengangguran, saya fakir begini. Ini Allah kasih cobaan buat kita. Dan Allah Maha tahu. Tujuannya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Taala. Apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik buat kita. Dan Allah Maha adil. Kita wajib husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah yang memberikan cobaan, ujian kepada kita bukan makhluk, tapi Khalik. Yang Khalik ini Arhamur Rahimin, yang paling sayang kepada seluruh makhluk ini. Allah Maha sayang. Kemudian yang ke-12, bahwa dengan cobaan, ujian ini mesti ada yang sabar, ada yang redho, ada yang berkeluh kesah. Keluh kesah, murka, penyesalan, putus asa atas musibah tidak akan dapat merubah takdir Allah. Jadi kelihatan tuh dengan cobaan ini kelihatan yang mana yang sabar, yang mana yang nggak sabar. Nah yang tidak sabar, yang berkeluh kesah ini nggak akan bisa merubah takdir Allah. Sekarang umpamanya wabah, orang berkeluh kesah dengan wabah ini nggak bisa merubah, tetap ada wabah. Ketika dia sakit, dia berkeluh kesah kepada manusia, cerita tentang penyakitnya, nggak akan bisa merubah penyakit itu. Yang bisa merubah hanya Allah Taala. Fa idza maridtu fa huwa yashfin, wa idza maridtu fa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ketika dia fakir, dia cerita pada semua orang, saya susah. Kenapa cerita? Yang membuat dia itu fakir, susah, atau kondisi lapar sekarang ini, Allah yang berikan. Minta kepada Allah, Allah pasti akan kasih. Karena Allah yang berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan kabulkan doa kalian. Kenapa cerita pada manusia? Kenapa dia SMS, WA kepada orang, saya sedang susah? Gak boleh. Adukan semua persoalan kita kepada Allah. Di sini ujian ini. Allah akan lihat siapa yang sabar, siapa yang tidak, siapa yang berkeluh kesah. Kemudian yang ke-13, musibah, cobaan, ujian, wabah, penyakit tidak lama. Itu ingat itu. Cobaan, ujian, wabah, penyakit enggak lama. Wabah ini enggak lama. Enggak ada wabah itu sampai bertahun-tahun. Seperti zaman dulu ada tahun. Tahun sebentar. Biasanya terjadi pada musim dingin, musim semi. Ketika mulai datang musim panas, hilang. Itu artinya yang sudah berulang-ulang
terjadi. Ratusan tahun seperti itu. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Dia jelaskan. Enggak lama. Dan itu juga enggak tiap tahun adanya. Kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun baru ada lagi. Seperti ini wabah. Enggak lama. Kita jangan putus asa. Insya Allah sebentar lagi wabah ini akan hilang. Yang sakit juga akan sembuh. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesempitan pasti ada kelapangan. Dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari berbagai macam kenikmatan dan kebaikan untuk kita semuanya. Sabar. Ini cobaan. Allah sedang coba kita, uji kita. Benar enggak iman kita? Kemudian sabar, ridho, merupakan akhlak dan perangai yang mulia bagi orang beriman. Ini akhlak yang mulia. Kita sedang dicoba ini. Benar enggak kita sabar sebagai hamba Allah? Cobaan, kesusahan, kesulitan, di PHK, kelaparan, kesedihan, sakit. Ini Allah sedang coba kita. Jangan keluhkan cobaan itu kepada manusia. Keluhkan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah yang memberikan cobaan ini. Adukan semuanya. Dan ini akhlak seorang mukmin. Akhlaknya kalau dia sabar, ini akhlak yang mulia. Antum lihat para anbiya wa rusul tidak mengeluh. Nabi Ayub 18 tahun sakit, 18 tahun. Anaknya semua meninggal. Hartanya semuanya habis. Tapi sabar. Kesabarannya Ayub alaihi salatu wassalam Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu harus kita ingat. Sabar ini akhlak yang mulia. Semua nabi, semua rasul itu sabar. Kita belum sebanding dengan cobaannya Nabi Muhammad SAW. 3 tahun diboikot. 3 tahun di Mekah diboikot. Bayangin. Gak bisa jual beli, gak bisa. Makan daun. Sabar. Ini kita baru beberapa hari, beberapa pekan aja sudah sebulan, 2 bulan sudah ngeluh pada manusia. Yang ke-15, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW memerintahkan kita untuk sabar. Dan Allah mencintai orang yang sabar. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama. Kalau dikatakan bahwa Allah bersama orang sabar, berarti Allah melihat kita, mengetahui kita, menolong kita, membantu kita. Itu harus ingat itu. Kemudian yang ke-16, bahwa orang yang sabar itu mendapatkan ganjaran tanpa hisab. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Yang ke-17, bahwa di antara faedah dan manfaat adanya cobaan, ujian, musibah, penyakit dan yang lainnya, seorang hamba itu akan terus meminta kepada Allah. Kalau dia orang yang sabar, maka dia akan terus minta kepada Allah, dia akan berdoa kepada Allah supaya penyakitnya disembuhkan, supaya diangkat penyakitnya, supaya juga wabah ini diangkat. Terus berdoa kepada Allah, karena yang bisa menghilangkan kesulitan hanya Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila kalian mendapatkan cobaan, ujian, kesulitan, kesusahan, enggak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Dalam surah Yunus ayat 107. Yang ke-18, tujuan hidup seorang mukmin sorga. Perhatikan, tujuan hidup seorang mukmin sorga. Dan sorga merupakan puncak cita-cita yang tertinggi bagi seorang mukmin. Ingat tuh, sorga merupakan puncak cita-cita yang tertinggi bagi seorang mukmin. Untuk bisa mencapai cita-cita itu harus diuji. Supaya dengan cobaan dan ujian itu kita lulus dan masuk sorga. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 214. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum datang kepada kalian cobaan, ujian seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa kemelaratan, perhatikan tuh, ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan digoncang dengan berbagai macam cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata,
Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, ala inna nasral qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Yang ke-19, kita ini semuanya milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Allah menguji kita supaya kita memahami apa yang harus kita lakukan dari amal-amal soleh. Kita senang, kita susah, kita sulit, tetap istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena kita hamba Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan ujian. Allah juga yang mematikan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Justru kita diuji oleh Allah, Allah ingin tahu kita, benar nggak kita nih beribadah kepada Allah. Sungguh-sungguh tidak kita beribadah kepada Allah. Kemudian yang ke-20, bahwa dunia adalah kehidupan yang fana. Sebentar, dunia adalah tempat cobaan dan ujian. Bukan tempat balasan. Tempat balasan nanti di akhirat. Tempat balasan di akhirat, kita diuji oleh Allah agar kita melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Dengan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, kita melakukan amal-amal saleh dengan ikhlas dan ittiba, supaya kita mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu ridhonya Allah dan sorga. Dan yang terakhir, yang ke-21, bahwa cobaan dan ujian itu mestinya bagi orang beriman menambah keimanan dia, bertambah kuatnya. Para sahabat ketika dapat cobaan ujian, bertambah iman mereka, tambah imannya, tambah keyakinan dia kepada Allah, tambah dia istiqomah, tambah kokoh dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Itulah hidup. Ada cobaan, ujian, karena Allah ingin tahu betul nggak kita ini kuat atau tidak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat kita pahami tentang ini, dan kita berusaha untuk sabar dan ridho atas ujian ini. Dan ini nggak lama, sebentar lagi insya Allah Allah akan angkat wabah ini. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.